persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 12 Juni 2025, hari biasa pekan ke-10. Disusun dan dibawakan oleh Frater Alka Saputra SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus memberikan ajarannya tentang pentingnya kebenaran yang melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia menegaskan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, iman dan perbuatan yang benar sangat diperlukan. Yesus juga mengajarkan tentang rekonsiliasi dan pentingnya menyelesaikan konflik antar sesama. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan pada bacaan Injil hari ini. Yang pertama, kebenaran yang melebihi kebenaran orang-orang beragama. Yesus menegaskan bahwa iman dan perbuatan kita harus melebihi kebenaran yang dipraktikkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iman sejati tidak hanya terlihat dari pengetahuan dan kepatuhan pada hukum, tetapi juga dari kasih, belas kasihan, dan ketulusan hati kita dalam melayani dan mengasihi sesama. Ketaatan yang semata-mata lahiriah tanpa adanya kasih dan kebenaran dalam hati tidak cukup bagi Yesus. Poin yang kedua, menyelesaikan konflik dengan sesama. Dalam ayat-ayat ini, Yesus juga menyoroti pentingnya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik dengan sesama. Ia mengajarkan bahwa sebelum membawa persembahan ibadah kepada Allah,
kita harus terlebih dahulu meresolusi perselisihan dengan saudara kita. Penyelesaian konflik dengan cepat dan berdamai dengan sesama tidak hanya mendatangkan berkat bagi kita, tetapi juga mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus dalam hidup kita. Poin yang berikut, aplikasi ajaran Yesus dalam kehidupan kita. Dari bacaan ini, kita belajar untuk memiliki hati yang tulus dalam melayani Tuhan dan sesama. Iman kita harus tercermin dalam perbuatan-perbuatan kasih dan kebaikan kepada orang lain, bukan hanya dalam observasi hukum-hukum agama semata. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menjadi pembawa perdamaian dan memperjuangkan rekonsiliasi dalam segala hubungan kita. Dengan merenungkan ajaran Yesus dalam bacaan hari ini, marilah kita mendalami iman kita dan memperbaiki sikap dan tindakan kita agar senantiasa mencerminkan kasih dan kebenarannya. Semoga Allah memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup sesuai ajarannya demi kemuliaan namanya. Semoga, amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.